bisa menceritakan tentang latar belakang kamu? Sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Alin Libuta Agnesia, biasa dipanggil Alin. Sekarang saya sebagai mahasiswa di Universitas 11 Maret di Fakultas Ilmu Budaya, prodinya sastra daerah. Nah, saya juga berkecimpung juga di dunia seni, salah satunya yaitu menari. Nah, awal mulanya saya itu ikut menari itu karena ibu saya. Ibu saya itu mengajak saya itu untuk ikut sanggar. Nah, ikut sanggar itu pada saat TK. Nah, tapi saya belum mau karena hati saya itu belum tergerak untuk kayak belum pengen untuk ikut menari. Jadinya kayak nggak mau moh gitu. Tapi entah kenapa kelas 1 atau kelas 2 itu tuh saya kayak tiba-tiba pengen ikut sanggar tari dan ingin menari gitu. Terus akhirnya ibu saya dengan semangat langsung ngantarkan saya ke sanggar. Sanggar saya yang pertama itu di Meta Budaya Surakarta. Dulu itu berada di Joglo Siwedari, tapi sekarang jadi apa itu namanya? Joglo Siwedari udah di taman itu loh, taman yang ada kitang-kitangnya itu. Nah, dulu itu saya belajarnya mulai dari situ. Terus awalnya itu saya menari pangpung dan pentas pertama juga di Joglo Siwedari itu juga. Terus lama-kelamaan kok jadi suka, jadi senang nari, dan sampai sekarang pun saya juga masih ikut sanggar. Nah, mungkin bisa diceritain nggak kalau kamu kan juga menjadi seorang pendiri juga ya di sanggar tari ketika kamu lagi di SMK, mungkin bisa diceritain kenapa bisa kok memunculkan sanggar tari itu di SMK menjadi pelopornya? Oh, ya itu karena saya melihat peluang juga, karena kan waktu itu saya SMK kelas 2 mungkin SMK kelas 2 itu kayak melihat adik-adik kelas ada yang bisa nari kok nggak ada ekskul gitu. Terus kayak kenapa nggak didiriin ekskul aja, toh sebelumnya itu juga ada ekskul tapi tidak ada pembinanya, jadi cuma sebatas ekskul aja, jadi nggak ada yang ngajar, nggak ada yang apa-apa gitu. Terus kayak kenapa aku nggak mencoba ilmuku, kan ya ingin berbagi. Terus teman-teman yang adik kelas itu juga ternyata bisa tari juga, dan akhirnya berdirilah itu ekskul tari yang namanya sekarang Anandita Budaya di SMK 6 Surakarta. Nah, kalau buat kamu tari itu sebenarnya apa sih? Apakah jadi diri kamu atau apa? Jadi filosofi tari itu buat kamu apa? Kalau tari itu kayak sudah menjadi sebagian hidupku. Jujur karena entah mengapa kalau pas hati saya sakit, entah apa itu, kalau mendengar musik gamelan, gending-gending gamelan atau apapun itu kayak jadi seneng lagi, bungah lagi gitu. Jadi kalau udah berkesenian itu nggak ada rasa capek, itu nggak ada, tapi kembali lagi di seneng tadi, jadinya kayak udah hilang itu, nggak ngerasa capek juga. Nah, kalau saat ini kamu lebih fokus ke tari modern atau tari tradisional? Kalau saya sendiri dari kecil tuh udah seneng tari tradisional. Kayak contohnya tari gambyong, terus tari apa lagi ya? Serimpi, bedoyo dan lain-lain itu. Karena mengapa? Karena kan di tari itu ada 3 ya, Wiroso, Wirogo dan Wiromo. Jadi itu entah mengapa di ketiga itu selalu bisa gabung kalau saya nari di tradisional. Jadi kalau di kreasi itu juga bisa, tetapi wirasa saya tuh belum terlalu kuat seperti di tradisional, seperti itu. Nah, kalau buat kamu sendiri tari yang paling susah dan paling membuat kamu terkesan banget pas menarikan tarian ini tuh apa? Dulu saya pernah ikut di keraton. Nah, di keraton itu ada yang namanya bedoyo ketawang. Itu benar-benar susah banget. Itu nariku pas waktu SMP, jadinya belum tahu betul basic-basic
tradisional yang gimana-gimana. Soalnya kan umur SMP tuh belum waktunya untuk nari Bedoyo Ketawang. Nah, seperti itu. Jadinya kayak susah banget. Dan itu harus hatinya tuh bersih banget. Dan kalau nari itu kan tari yang sakral di keraton ya. Jadi kalau mau nari itu di keraton tidak boleh haid kayak gitu. Pengalaman yang paling membuat kamu terkesan sampai sekarang. Jadi prestasi apa yang benar-benar membuat kamu bangga dengan dirimu sendiri? Pasti bangga ya selama ini, tapi apa yang membuat kamu kayak merasa oh ini benar-benar udah di titik ini aku tuh bangga banget gitu. Kalau itu mungkin di tahun ini. Karena di tahun ini tuh saya salah satu kontingen dari Solo International Performance Art, yaitu SIPA. Kita itu pergi ke Korea untuk Busan International Dance Festival atau BIDF. Jadi kita nari di sana selama seminggu, itu narinya 3 kali. Ya, ada 3, yaitu Gambyong, terus Sugriwa Subali, dan Bedayan Balaba. Nah itu 3 itu sudah ada tradisional, ada kreasi, dan tradisional lagi. Jadi kita ke sana itu juga tidak lupa dengan Indonesia, jadinya tetap tradisional gitu. Pas di sana itu ngapain aja kegiatannya? Kegiatannya kita kulineran, terus melihat pertunjukan dari Busan sana, dari kontingen di Korea sana. Jadi kita tuh melihat mereka perform dulu baru kita perform. Nah, gitu. Terus selama itu juga yang melihat orang-orang Korea tuh kayak mereka tuh nggak tahu kita nari apa, tapi kayak kagum kepada kita gitu loh. Tahu nggak, kayak wow, nggak pernah mereka lihat. Kan mereka lihatnya cuma kontemporer, tari kontemporer, sedangkan kita itu menarikan tari tradisional. Kalau selama di sana latihannya di mana aja? Latihannya itu di Sanggar Semarak Canda Kirana, yaitu di Kerten sana. Jadinya itu narinya itu prosesnya selama 1 bulan. 1 bulan itu untuk 3 tarian. Jadi itu sampai malam-malam jam 11 gitu. Jadi mulai jam 7 sampai jam 11 itu nari dan berproses. Bagaimana Anda menghadapi tekanan atau kendala dalam dunia seni tari? Untuk tekanan mungkin semua penari ya, untuk semua penari itu kan harus mendak, harus sesuai pakem-pakemnya lah. Contohnya kalau ngiting itu tangannya gini, jadi nggak boleh sing gini gitu. Terus kalau ngerayu nggak boleh gini, harusnya gini gitu. Terus kayak tekanan yang lain tuh mungkin bagi saya bukan soal tekanan ya, tapi diharuskan kayak gitu. Soalnya penari itu kalau nggak gitu juga nggak bagus, dan tekanan itu juga membuat kita jadi lebih bagus juga. Jadi nggak boleh yang namanya tekanan itu dibuat pikiran atau apa. Justru kita harus lebih semangat untuk tekanan itu jadi lebih bagus lagi. Nah terus untuk kamu sendiri, pesan dan yang mau disampaikan ke generasi sekarang yang lagi berkecimpung itu apa? Selaku senior di dunia seni tari. Mungkin buat yang baru berproses tetap semangat aja, karena saya juga nggak nyangka bisa di titik ini juga. Jadi semangat aja, laluin proses-prosesnya. Entah itu ada kerikil yang mengganggu, tetap dilaluin. Entah itu kerikil, entah itu batu besar atau apa, tetap dilaluin aja. Nanti bakal ada saatnya kalian bangga dengan kalian sendiri. Oh ternyata dunia seni bisa membawaku ke sini, bisa membuatku gini. Pasti kalian akan bangga dengan hal itu. Hal yang dalam waktu dekat ini mau kamu lakuin, apakah mau fokus ke kuliah dulu atau memang mungkin udah ada job ini, mau nari di mana atau pentas di mana dalam waktu dekat? Mungkin kalau kuliah juga harus fokus ya, tetapi saya tuh nggak bisa kalau fokus di akademik terus. Jadi saya juga harus membagi dengan kesenian. Nah saya habis ini ada proker, yaitu Hari Tari Dunia di bulan
April tanggal 29. Jadi nanti saya dan kawan-kawan akan membuat koreografi tentang itu, diambil dari cerita wayang terus kita sajiin dengan tarian. Jadi kita bikin koreografi dan nanti ditampilkan di ISI Surakarta. Jangan lupa ditonton ya. Terus kita itu mengatasnamakan dengan BKKT UNS. Jangan lupa.